Selamat mendengarkan. Para staf manajerial tersebut melihat Marsha menyapa dengan kata halo, segera saja berdiri dan menundukkan kepalanya, tanda memberikan sapaan hormat via online. Nyonya, sapa mereka. Marsha menjawab hanya dengan tersenyum melambai lalu berdiri dan berkata, "Baiklah tuan-tuan, silakan dilanjutkan kesibukannya," ucap Marsha seraya pergi. Hah? Itu benar-benar memalukan. Memeluk suami dan dilihat oleh banyak bawahannya. Lirih Marsha. Oh ya Tuhan, pikir Marsha lagi seraya menepuk-nepuk wajahnya. Marsha tak bisa menahan diri, lalu segera saja pergi menemui asisten Lee dan asisten Ji. Dengan langkah cepat, Marsha menuju ruang tahanan asisten Ji. "Paman Ji," panggil Marsha dengan senang. "Paman, aku memenuhi janjiku, Paman sekarang akan bebas," ucap Marsha senang. "Terima kasih Nyonya," jawab asisten Ji. "Nyonya, terima kasih karena sudah menyelamatkan ayah kami," ucap salah satu pria yang ada di dalam ruangan tersebut. Marsha memandangi pria itu. "Ah, saya adalah putra asisten Ji," ucap Lee Min Hyuk memperkenalkan dirinya. "Ah iya, jangan sungkan," jawab Marsha. "Paman, jika Paman ingin menghabiskan waktu sejenak dengan keluarga Paman, maka aku mengizinkan," ucap Marsha. "Terima kasih Nyonya," ucap Paman Ji. "Paman jangan sungkan. Kita ini sudah seperti satu keluarga bukan?" ucap Marsha. "Terima kasih karena sudah mempercayaiku," ucap asisten Ji. "Meski seluruh dunia menuduhmu, aku akan tetap percaya padamu. Terkadang penilaian hati tidaklah salah," ucap Marsha lagi. "Baiklah Paman, aku pamit. Aku memberikan izin tanpa batas kepada Paman untuk menghabiskan waktu dengan keluarga. Habiskan waktu sesuka Paman saja ya," ucap Marsha. Asisten Lee dan Marsha menyerahkan segala sesuatunya kepada pengacara Hyung. Marsha menatap pengacara Hyung dan juga mengucapkan terima kasihnya sebelum pamit. "Terima kasih atas kerja kerasmu," ucap Marsha. "Iya Nyonya," jawab pengacara Hyung. Marsha tidak langsung pulang. Marsha meminta diantarkan ke pusat perbelanjaan. Marsha ingin memberikan sebuah hadiah untuk Louis. Marsha membeli cheesecake untuk Louis, lalu memilih sebuah jam model kuno untuk Louis. Marsha menuliskan pesan di kartu ucapan. "Untukmu, pria pekerja kerasku yang bekerja tanpa kenal lelah dan waktu," tulis Marsha di kartu ucapan tersebut dan menaruhnya di dalam kotak. Marsha juga membubuhkan tanda tangannya dengan menyelipkan kata love you. Di hari yang sama, surat penangkapan Soyun dan Kim Yora telah keluar. Dengan berdasarkan surat penangkapan tersebut, polisi sudah bisa membawa Soyun dan Kim Yora untuk ditahan. Tania yang tanpa sengaja melihat Marsha sedang berbelanja dengan wajah senang, semakin merasa membenci Marsha. Hasrat untuk merebut Louis semakin besar, ditambah Soyun yang menjamin hidupnya, kini sudah runtuh berantakan. Karena itu Tania merasa harus mengandalkan diri sendiri untuk merebut Louis dari tangan Marsha. Di kediaman Tuan Kim, asisten Lee melaporkan bahwa Soyun dan Kim Yora telah ditahan di kepolisian. "Bagus. Ambil apa-apa yang seharusnya menjadi milik Nyonya, yang telah mereka rebut," perintah Louis lagi. "Baik Tuan," jawab asisten Lee. Sebelumnya asisten Lee telah membuat daftar kekayaan apa saja yang seharusnya menjadi milik Nyonyanya, namun dicuri oleh Kim Yora. Asisten Lee akan segera mengembalikan semuanya ke atas nama Nyonyanya. Di mall, setelah Marsha mendapatkan beberapa barang yang dicarinya, Marsha pun bergegas pulang ke kediaman Tuan Kim. Namun baru beberapa langkah pergi, Tania mencegat jalan Marsha dengan cepat. "Nyonya Liu," sapa Tania kepada Marsha. Pengawal yang Louis tempatkan dengan segera menarik Marsha dan menyembunyikannya di belakang tubuhnya. Tania terkejut melihatnya, namun tidak ingin membuang kesempatan ini. "Nyonya Liu, ada hal penting yang aku ingin katakan kepadamu. Setelah itu, aku tidak akan mengganggumu lagi," pinta Tania. Marsha menepuk pundak pengawalnya. "Biarkan aku bicara," ucap Marsha. "Bisakah kita mencari tempat untuk bicara?" pinta Tania. "Baik, ikuti aku," ajak Marsha. Mereka memilih berbicara di salah satu coffee shop. "Bicaralah," ucap Marsha. "Nyonya, bagaimana kabar pernikahanmu dengan Tuan Muda Liu? Aku harap selalu harmonis," ucap Tania menyindir. "Apa kau menghalangi jalanku hanya untuk mengatakan tentang ini?" tanya Marsha dengan kesal. "Ah, ya, tentu saja bukan," jawab Tania. "Apakah kau belum hamil?" tanya Tania.
Nona Tania, sungguh kau telah membuang waktuku. Ucap Marsha seraya berdiri bergegas ingin meninggalkan Tania. Tunggu dulu Nyonya Liu. Jika aku mengatakan kau tidak bisa hamil, apakah kau akan mempercayaiku? Ucap Tania. Bukankah baru-baru ini kau melakukan cek kesehatan? Tanya Tania. Marsha merasa terkejut atas pertanyaan Tania. Ini dari mana dia mengetahui tentang hal ini? Pikirnya. Aku memberitahukanmu karena aku yakin kau diberikan hasil tes yang berbeda. Ucap Tania lagi. Maksudmu? Ada yang sengaja merubah hasil tesku? Tanya Marsha. Ya, begitulah, jawab Tania. Terima kasih atas perhatianmu Nona Tania. Namun maaf, aku tidak memiliki waktu banyak untuk meladenimu. Ada suami yang sudah menungguku di rumah. Ucap Marsha seraya berlalu pergi. Marsha menutup pintu mobilnya dengan keras karena merasa moodnya menjadi buruk ketika bertemu dengan Tania tadi. Dasar wanita ular, ucap Marsha dengan kesal. Meski tidak mempercayai perkataan Tania, namun itu tetap menjadi sesuatu yang Marsha pikirkan. Dalam perjalanan pulang, Marsha memutuskan akan memeriksakan dirinya sekali lagi dengan diam-diam. Sesampainya di kediaman Tuan Kim, Marsha masuk ke ruangan kerja Louis dan memberikan hadiah-hadiah yang baru saja diberikan untuk Louis. Marsha memandangi wajah Louis. Ini mengapa tidak ada guratan kesedihan? Jika hasil tesnya benar-benar mengatakan jika aku sulit untuk hamil. Pikir Marsha seraya menatapi wajah Louis dengan cermat. Louis mencium kening Marsha. Terima kasih, aku sangat menyukai hadiahnya. Dik, ucap Louis seraya memindahkan cheesecake yang ada di mulutnya ke mulut Marsha. Manis tidak? Tanya Louis. Ish, kau ini selalu saja serampangan, ucap Marsha seraya mencubit lengan Louis. Tapi suka kan? Tanya Louis seraya memeluk Marsha ke dekapannya. Hati Marsha merasa tenang sedikit karena melihat Louis tenang-tenang saja, tidak menyeretkan guratan kekhawatiran di wajahnya. Akhirnya Marsha pun sejenak memilih melupakan perkataan Tania. Keesokan paginya, seperti biasa Marsha pergi ke grup Kim. Sementara itu, Louis bekerja dari kediaman Tuan Kim. Marsha tak lupa dengan niatnya untuk memeriksakan kandungannya sendiri secara pribadi. Marsha mengelabui pengawal yang Louis tempatkan. Marsha bertukar pakaian dengan gadis sekolah yang ditemuinya di toilet, lalu memakai rambut wig yang telah dia siapkan. Pengawal tidak mengenali Marsha karena Marsha memakai seragam sekolah layaknya anak remaja. Dengan cepat, Marsha pergi ke klinik kandungan untuk memeriksa kandungannya. Marsha menunggu hasil tesnya dengan perasaan cemas dan penuh harap agar hasilnya baik-baik saja. Keesokan harinya hasil tes tersebut telah ada di atas meja kerjanya. Marsha membukanya dengan hati berdegup kencang. Marsha memejamkan matanya, lalu menarik napas panjang. Setelah itu, mulai membacanya dengan teliti. Tidak ditemukan masalah, baca Marsha. Syukurlah, ucap Marsha dengan lega. Bodoh, mengapa aku harus terpengaruh dengan perkataan wanita ular itu? Marsha mengomeli dirinya sendiri. Setelah membaca hasil tes tersebut, Marsha pun kembali berkonsentrasi menyelesaikan pekerjaannya. Marsha tidak mengetahui jika pengawal bayangan yang Louis tempatkan melaporkan bahwa Nyonya Liu pergi ke klinik kandungan. Setelah melaporkan, pengawal tersebut pun menangani dokter yang memeriksa Marsha agar menuliskan jika keadaan Marsha baik-baik. Setelah selesai permasalahan tentang asisten Ji, Marsha baru mulai kembali untuk sedikit membantu pernikahan Elana dan Excel. Asisten Ji telah kembali dari berlibur temu dengan keluarganya. Paman Ji, selama aku pergi mohon bantuannya untuk menjaga kakek buyut ya, pinta Marsha. Baik Nyonya, tidak perlu sungkan dan khawatir tentang ini. Jawab asisten Ji. Salah satu pelayan memberitahu bahwa Nyonya Gayong, ibu dari Kim Yora datang ingin bertemu dengan Tuan Kim. Asisten Ji tentu saja tidak memperbolehkan, mengingat kesehatan Tuan Besar Kim. Biarkan aku yang akan menemuinya, ucap Marsha kepada pelayan tersebut. Pelayan tersebut membawa Nyonya Gayong memasuki ke ruang keluarga. Nyonya, sapa Marsha dengan sopan. Alih-alih membalas sapaan Marsha dengan sopan, Nyonya Gayong malah menatap Marsha dengan penuh kebencian dan kemarahan. Marsha bersikap sopan kepada Nyonya Gayong. Duduklah Nyonya, katakanlah ada keperluan apa, ucap Marsha. Demi Kim Yora dan Soyun, Nyonya Gayong menurunkan amarahnya. Aku datang karena ingin memohon belas kasih, agar kalian tidak menyulitkan putriku dan cucuku. Pinta Nyonya Gayong.
Bukankah kita ini sebuah keluarga? Ucap Nyonya Gayong. Keluarga? Tanya balik Marsha seraya mengernyitkan alisnya. Keluarga macam apa? Hanya karena harta berkali-kali ingin melenyapkan nyawaku. Bahkan sudah melenyapkan nyawa orang tuaku. Dan hampir saja merenggut nyawa kakek buyut. Pikir Marsha seraya memandang dengan tatapan hina kepada Nyonya Gayong. Keluarga yang terkalahkan oleh harta? Tanya Marsha dengan nada menyindir. Kau? Dasar anak tidak tahu wajar. Ucap Nyonya Gayong memarahi Marsha. Ibu dan ayahku mendidikku dengan baik. Setidaknya, mereka tidak menjadikanku seorang pembunuh. Ucap Marsha lagi dengan marah. Wajah Nyonya Gayong memucat mendengar perkataan Marsha. Tenanglah Nyonya. Aku tidak akan memperpanjang kasus tentang orang tuaku. Hanya saja, aku akan memastikan mereka tidak akan melewati hari-hari yang tenang selama di penjara. Ucap Marsha dengan dingin. Dasar wanita rendahan. Ucap Nyonya Gayong seraya bangkit dan ingin menampar Marsha. Namun Marsha bisa dengan cepat memegang tangan Nyonya Gayong dan malah mendorongnya. Pergilah. Kau tidak diterima lagi di keluarga Kim. Ucap Marsha tak kalah marahnya. Nyonya Gayong mengambil tasnya, langkah pergi dengan marah. Namun dengan tiba-tiba berbalik dan menyerang Marsha. Nyonya Gayong mengeluarkan sebilah pisau dan mengarahkannya kepada Marsha. Marsha menoleh, namun tak sempat menghindar. Buk! Tiba-tiba tubuh Nyonya Gayong terlempar. Louis menghalangi serangan Nyonya Gayong. Nampak sebilah pisau menancap di bahu Louis. Kau terluka! Pekik Marsha dengan panik dan berurai air mata. Aku tidak apa-apa. Ucap Louis dengan menahan sakit. Asisten Lee dan asisten Ji segera saja membereskan Nyonya Gayong. Lee, tuntut Nyonya Gayong dengan rencana pembunuhan. Perintah Louis. Kali ini, beneran tidak ada ampun. Jangan pernah lepaskan mereka. Perintah Louis lagi. Dokter pribadi Tuan Kim segera mengobati luka di bahu Louis. Maafkan aku, ucap Marsha. Hei, bukankah sudah kukatakan bahwa aku adalah perisaimu? Ucap Louis. Marsha menjawab dengan menganggukkan kepalanya. Setelah beberapa hari menjalani perawatan, Louis dan Marsha kembali ke Beijing untuk menghadiri pernikahan Elana dan Axel. Sesampainya di Beijing mereka, tiga sahabat tersebut langsung saja bertemu memakan hotpot kesukaan mereka. Yang membedakan hanyalah di sisi Elana. Sekarang ada perawat pribadi yang Axel tempatkan untuk mengawasi Elana. Jadi mereka memesan dua jenis, yang pedas dan yang tidak pedas. Demi bayi mereka, Elana tetap patuh dengan pengaturan dari Axel. Setelah membahas tentang pernikahan Elana, Marsha langsung menatap kepada Hana. Dan kau? Kapan memperkenalkan kami? Tanyanya. Ya. Siapa pria itu? Katakan kepada kami. Pinta Elana juga. Tenanglah, aku pasti akan memperkenalkannya kepada kalian. Sekarang kita nikmati waktu kita dulu ya. Tulis Hana. Iya. Baik-baik, kita nikmati kebersamaan ini dulu. Ucap Marsha sambil bersulang. Di gedung Leo Corporation, Louis membaca-baca lagi hasil tes Marsha. Bagaimana dengan program yang sedang kita teliti? Tanya Louis mengenai ibu-ibu hamil yang tengah diberi suplemen herbal. Belum ada kemajuan apa-apa. Jawab asisten Lee. Sial. Ucap Louis menutupi keadaan dan meletakkan kembali hasil tes kesehatan Marsha di laci meja kerjanya. Ponsel Marsha menerima pesan dari Louis. Aku akan menjemputmu. Isi pesan Louis. Oke, jawab Marsha. Tak berapa lama Louis sampai. Aku pamit lebih dulu ya, suami sudah menjemput. Ucap Marsha. Ya, berhati-hatilah. Ucap Elana diikuti anggukan oleh Hana. Marsha keluar dari restoran dan melihat Mas Reti hitam sudah ada di depan. Marsha menutup pintu mobil itu. Marsha menaruh tasnya lalu mengunci rambut hitam panjangnya tinggi-tinggi. Louis pun meliriknya seraya menjalankan mobilnya perlahan. Kita mau kemana? Tanya Marsha. Temani aku bermain di pantai ya. Pinta Louis. Pantai? Tentu saja. Di sana nanti aku akan mengambil beberapa kerang. Sewaktu kecil, aku sering membuat hiasan dari kerang. Cerita Marsha. Louis hanya tertawa dan tersenyum mendengarkan cerita Marsha. Hati Louis masih terasa tertindih. Sebuah batu besar. Tiap kali mengingat kondisi kandungan Marsha. Sesampainya di pantai, hari sudah mulai senja. Mereka melihat siluet matahari terbenam bersama-sama.
Ini sangat indah, ucap Marsha. Lalu Marsha berlari-lari di pinggir pantai sambil dengan cekatan mencari-cari kerang. Melihat, mengambil yang bagus dan membuang yang buruk. Louis ada beberapa kali mengcandid diri Marsha yang bermain bebas seperti itu. Dia bagikan Dewi, ucap Louis yang mengagumi hasil foto yang baru saja diambilnya. Apakah sudah dapat banyak? Tanya Louis. Ya, akan kubersihkan setibanya kita di rumah, ucap Marsha. Apakah kau merasa senang? Tanya Louis. Tentu saja, bisa bermain di pantai bersamamu seperti ini. Sungguh ini suatu kebahagiaan, jawab Marsha. Jika kau sangat menyukainya, maka lain kali kita akan pergi ke sini lagi, janji Louis. Louis memeluk Marsha dengan erat, lalu masuk ke dalam dekapannya. Berjanjilah, kau akan selalu bersamaku, bisik Louis parau di telinga Marsha. Marsha merasa heran dengan nada perkataan Louis. Marsha segera membalas pelukan Louis dan menepuk-nepuk punggungnya untuk menenangkan Louis. Kau adalah cinta pertamaku, dan aku ingin kau menjadi cinta terakhirku, jawab Marsha. Louis melepaskan pelukannya dan menepuk wajah Marsha dengan kedua tangannya. Aku mencintaimu, Nyonya Liu, ucap Louis seraya menciumi bibir Marsha dengan kuat-kuat, dan lebih memasukkan Marsha ke dalam pelukan eratnya, seakan-akan mengunci tubuh Marsha agar tidak bisa pergi meninggalkan dirinya. Aku mencintaimu, Nyonya Liu, ucap Louis lagi mengulangi perkataan hatinya. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.